Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1531 sampai bab 1535. Ketika Hong Wuyi mendengar Ye Chen menyuruhnya menyiapkan air murni, dia segera berkata, "Tuan Ye, apakah Anda ingin saya membuatkan mingkian Longjing yang enak dan mengirimkannya? Mereka baru saja diambil dari Suzhou dan Hangzhou 2 hari yang lalu dan dikirim ke Jinling." "Ya, sangat bagus." Hong Wu jelas tidak tahu mengapa Ye Chen memintanya untuk menyiapkan air murni. Jadi Ye Chen tersenyum sedikit, melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan repot-repot, siapkan saja air murni." Setelah itu, Ye Chen berkata lagi, dia berkata, "Oh, ngomong-ngomong, siapkan pisau buah untukku." Meskipun Hong Wu tidak tahu kenapa, dia segera mengangguk dan berkata, "Baiklah, Tuan Ye, aku akan menyiapkannya, segera dan kirimkan segera." Gu Yanzong pasangan itu dan Gu Qiuyi tidak mengerti mengapa Ye Chen menginginkan air murni dan pisau buah, tetapi mereka tidak menanyakannya secara detail. Segera, Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Paman Gu, Bibi Lin, dan putriku, ayo duduk dulu." "Oke." Gu Yanzong tertawa dan berkata, "Chener, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Paman begitu senang. Sekarang, kita harus minum 2 gelas apapun yang kita katakan." Ye Chen mengangguk tanpa ragu dan berkata, "Tidak masalah. Paman Gu, aku akan menemanimu sebanyak yang kamu mau minum." Setelah itu, dia mengambil berinisiatif dan membuka sebotol Moutai. Dia menuangkan 2 gelas untuk dirinya sendiri dan Gu Yanzong. Gu Qiuyi juga dengan cepat membuka anggur merah dari Romane Conti, perlahan menuangkannya ke dalam botol, dan berkata kepada Ye Chen, "Saudara Ye Chen, saya ada pertunjukan malam ini, jadi saya tidak bisa minum terlalu banyak. Saya akan menghormati kamu dan orang tuaku nanti. Aku tidak akan minum lebih dari 1 cangkir. Jika aku punya kesempatan setelah pertunjukan, aku akan minum lagi bersamamu." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, minum lebih banyak tidak akan menunda bisnismu." Gu Qiuyi menjulurkan lidahnya, "Pertunjukan malam ini sangat penting. Saya tidak berani melakukan kesalahan apapun. Jika saya minum terlalu banyak dan naik ke panggung dan bertingkah gila, lelucon itu tidak akan menunda bisnis Anda." "Tidak masalah. Kuncinya adalah jika aku merusak pertunjukan, itu akan berakhir." Ye Chen berjanji sambil menepuk dadanya. Berkata, "Nani, percayalah padaku dan minumlah sebanyak yang kamu mau. Selama aku di sini, kamu tidak akan pernah mempengaruhi sesuatu yang serius." Gu Qiuyi ragu-ragu sejenak, tapi kemudian teringat bahwa Ye Chen tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak bertanggung jawab, jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Jika aku menunda pertunjukan atau membuat lelucon, aku akan melakukannya. Aku tidak akan melakukannya pergi sampai aku menikah." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir." Gu Qiuyi bertanya pada Lin Wanqiu di sebelahnya, "Bu, apakah kamu ingin minum anggur juga?" Lin Wanqiu dia tersenyum dan berkata, "Chener selamat ulang tahun, jadi tentu saja ibu harus minum sedikit." Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Chen dan berkata dengan nada meminta maaf, "Chener, Bibi telah menjadi sedikit lelah akhir-akhir ini, dan dia mungkin tidak minum cukup alkohol. Kamu biasanya sangat baik, tetapi jika kamu minum lebih sedikit, kamu harus lebih menjaganya." Ye Chen mengangguk dan bertanya dengan prihatin, "Bibi Lin, kondisimu buruk adalah karena pekerjaan baru-baru ini, kan?" Gu Yanzong di samping menghela nafas dengan emosi. "Iya, sejak saya menghilangkan ancaman di dalam dan di luar grup, Bibi Lin Anda telah membantu saya menangani urusan perusahaan. Meskipun kedua adik laki-laki saya menjadi jauh lebih jujur, setelah apa yang terjadi sebelumnya, saya kesulitan memperlakukan mereka. Anda harus memiliki kepercayaan 100%. Jadi Anda tidak berani menyerahkan pekerjaan penting kepada mereka. Sekarang Anda tidak memiliki tenaga yang dapat dipercaya.
Jadi Anda, Bibi Lin, harus bekerja lebih keras. Setelah mengatakan itu, dia memandang Lin Wan Qiu dan berterima kasih. Istriku, aku telah benar-benar bekerja keras untukmu selama ini. Lin Wan Qiu tersenyum sedikit dan berkata dengan tulus, apa gunanya kerja keras, selama kamu sehat dan kariermu berjalan lancar, aku akan yakin. Setelah itu, Lin Wan Qiu berkata lagi, aku lebih muda darimu, jadi beban kerjanya tidak ada apa-apanya. Gu Qiuyi berkata buru-buru, Bu, setelah semua konserku selesai, aku akan kembali membantumu dan ayah. Aku akan bekerja keras saat itu untuk membiarkanmu ini akan lebih mudah. Lin Wan Qiu berkata sambil tersenyum, itu bagus. Kapan waktunya datang untuk keluarga kami yang terdiri dari 3 orang untuk bekerja sama? Ayahmu dan saya pasti akan dapat banyak bersantai. Pada saat ini, ada ketukan di pintu, dan Ye Chen berkata, masuk. Begitu dia selesai berbicara, Hong Wu menyeret nampan halus dengan satu tangan dan membuka pintu dengan tangan lainnya dan berjalan masuk. Di atas nampan ada 3 gelas berisi air murni dan sebilah pisau buah panjang. Hong Wu dengan hati-hati meletakkan nampan di depan Ye Chen dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, air dan pisau yang Anda inginkan ada di sini. Ye Chen mengangguk dan tersenyum sedikit, terima kasih atas kerja keras Anda. Hong Wu sedang sibuk kata, Tuan Ye, Anda terlalu sopan. Jika tidak terjadi apa-apa, saya akan keluar dulu. Baik, setelah Hong Wu pergi, Gu Qiuyi bertanya pada Ye Chen, Saudara Ye Chen, kamu ingin air dan pisau untuk apa? Hah? Ye Chen tersenyum dan berkata, kamu akan segera tahu. Katakanlah, dia mengeluarkan kotak kayu rosewood yang sangat halus dari sakunya. Saat dia membuka kotak kayu rosewood, Gu Yanzong sekilas mengenali pil di dalamnya. Dia tahu bahwa inilah obat ajaib yang menyelamatkan hidupnya dan bahkan membuatnya 10 atau 20 tahun lebih muda. Lin Wan Qiu dan Gu Qiuyi, ibu dan anak perempuannya, telah menyaksikan keajaiban ini dengan mata kepala mereka sendiri, jadi mereka tentu saja sangat terkesan dengan pil peremajaan. Namun, tidak satu pun dari 3 anggota keluarga yang tahu mengapa Ye Chen tiba-tiba mengambil harta yang begitu berharga. Pada saat ini, Ye Chen langsung mengeluarkan pil peremajaan, lalu mengambil pisau buah yang dikirim Hong Wu dan membagi pil peremajaan menjadi 3 bagian yang sama. Pada saat ini, keluarga beranggotakan 3 orang itu akhirnya menyadari tujuan dari apa yang dilakukan Ye Chen. Gu Yanzong dan istrinya Lin Wan Qiu merasakan kegugupan, kegembiraan, dan harapan yang tidak dapat dijelaskan jauh di dalam hati mereka. Bukan karena mereka selalu mendambakan pil peremajaan, namun keduanya sudah hampir mencapai usia di mana mereka mengetahui takdirnya, semakin tua usia mereka, semakin mereka merindukan masa muda yang hilang. Biasanya, mereka tidak berani berharap bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dengan pil peremajaan. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Ye Chen mengambil satu dan membaginya menjadi 3 bagian yang sama, mereka berdua menyadari apa yang Ye Chen lakukan, akan mereka lakukan, dan tentu saja mereka sangat gembira. Kemudian mereka melihat Ye Chen dan memasukkan 3 pil peremajaan ke dalam 3 gelas air murni. Ajaibnya, begitu pil peremajaan padat ini dimasukkan ke dalam air murni, pil tersebut langsung meleleh dan larut seluruhnya ke dalam air. Masih belum ada warna yang terlihat pada air murni dengan pil peremajaan yang meleleh ke dalamnya, seolah-olah pil peremajaan telah menghilang langsung ke dalam air. Setelah itu, Ye Chen memberikan 3 gelas air dengan pil peremajaan yang dicairkan ke dalamnya, menyerahkannya kepada mereka bertiga, dan berkata, Paman Gu, Bibi Lin, dan Nanan, kalian semua dalam keadaan sehat sekarang. Itu hanya karena intensitas pekerjaanmu sehingga kamu berada dalam kondisi yang buruk. Ini akan menjadi sedikit lebih buruk di kelas, terutama Bibi Lin. Lagi pula, kamu telah bekerja lebih keras selama periode ini, dan ketika Paman Gu sakit sebelumnya, kamu juga khawatir dan bermasalah. Dalam 3 gelas air ini, setiap gelas memiliki 3 titik. Meski pil peremajaan tidak bisa membuat mereka bertiga 10 atau 20 tahun lebih muda, setidaknya bisa memulihkan tubuh,
kulit, dan kondisi mental mereka seperti 5 atau 8 tahun lalu. Pada saat yang sama, itu juga dapat mengisi kembali tubuh secara signifikan. Permintaan akan vitalitas juga dapat sangat meningkatkan energi dan kekuatan fisik mereka bertiga dalam pekerjaan dan kehidupan mereka di masa depan. Berbicara tentang ini, Ye Chen memandang Lin Wan Qiu yang tampak bersemangat dan berkata sambil tersenyum, "Bibi Lin, jika kamu meminum segelas air ini, rasa lelahmu tidak hanya akan hilang sepenuhnya, tetapi kulit dan tubuhmu juga akan menjadi lebih muda." Diperkirakan pada saat itu, orang-orang yang tidak tahu akan berpikir bahwa kamu berusia kurang dari 35 tahun, sedangkan untuk pamanku, kamu mungkin bisa mencapai kondisi berusia 38 atau 9 tahun. Adapun Nanan, saya perkirakan itu seluruh pribadimu bisa terasa seperti kamu berusia 18 tahun. Mendengar kata-kata Ye Chen, Lin Wan Qiu tidak hanya bersemangat dan bersemangat, tetapi matanya juga memerah. Dia benar-benar tersentuh oleh Ye Chen. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Chen akan langsung meminum pil peremajaan karena kelelahannya baru-baru ini. Kemurahan hati ini jauh melampaui pemahaman normalnya. Meskipun keluarga Gu sangat kaya, Lin Wan Qiu sendiri dan keluarganya juga sangat berkuasa. Namun, semakin kaya Lin Wan Qiu, semakin dia memahami bahwa uang bukanlah hal terpenting di dunia, tetapi hal-hal yang tidak dapat dibeli dengan uang sebanyak apapun adalah hal paling berharga di dunia. Bagi masyarakat miskin yang penghidupannya bermasalah, meskipun mereka mengetahui dengan jelas bahwa pekerjaan ini akan membahayakan tubuh mereka, namun demi menghidupi keluarganya, mereka tetap rela mengorbankan kesehatannya demi imbalan tersebut. Namun bagi orang-orang kaya raya yang telah mencapai kebebasan finansial sepenuhnya, apa yang paling mereka takuti adalah apapun yang membahayakan tubuh mereka. Dan mereka tidak segan-segan menginvestasikan banyak uang, hanya untuk menjadikan diri mereka lebih sehat dan hidup beberapa tahun, bulan, atau bahkan beberapa hari lagi. Namun, terkadang uang bukanlah segalanya. Sekalipun Anda seorang miliarder, ketika Anda mencapai usia 50 atau 60 tahun, tidak mungkin mencegah penuaan tubuh, dan tidak mungkin mencegah penurunan kekuatan fisik dan energi. Oleh karena itu, hal-hal seperti pil peremajaan telah menjadi harta paling berharga di mata orang kaya. Ini juga mengapa Li Tailai rela mengeluarkan uang tunai 2 miliar untuk menawar pil peremajaan Ye Chen. Kekuatan keseluruhan orang kaya yang hadir hari itu masih jauh di belakang keluarga Gu. Jika sekelompok orang kaya seperti keluarga Gu benar-benar berkumpul, harga lelang pil peremajaan bahkan bisa melebihi puluhan miliar. Lin Wan Qiu mengetahui nilai dari pil peremajaan dengan sangat baik, jadi dia secara alami bersemangat dan bersyukur. Gu Yanzong bahkan lebih terharu. Bagaimanapun, Ye Chen pernah menyelamatkan hidupnya dan bahkan membuatnya setidaknya 10 tahun lebih muda. Dia tidak tahu bagaimana membalas budi sebesar itu. Sekarang Ye Chen mengeluarkan pil peremajaan dan memberikannya kepada keluarganya. 3 suap, yang membuatnya semakin merasa malu. Jadi, dia ragu-ragu lagi dan berkata, "Chener, Paman sangat berterima kasih karena kamu begitu perhatian kepada keluarga kami yang terdiri dari 3 orang. Tetapi hadiah ini terlalu berharga, dan Paman sangat malu untuk menerimanya, pada titik ini." Dia tidak bisa menahan nafas, dan kemudian berkata, "Hanya saja kesehatan Bibi Linmu benar-benar tidak terlalu baik akhir-akhir ini. Setiap kali aku melihatnya bekerja keras di tempat kerja dan malam hari, aku merasa sangat tertekan. Jadi aku tanpa malu-malu menerima segelas air ini untukmu Bibi Lin. Kamu harus menyimpan 2 gelas sisanya untuk dirimu sendiri." Setelah mendengar ini, Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Paman Gu, barusan kamu memintaku untuk tidak keluar dengan orang lain. Tetapi dalam sekejap, kamu mulai melihatku keluar lagi, dan aku berkata, pil peremajaan ini untukmu, Bibi Lin, dan Nanan. Bahkan jika kamu tidak mengasihani diri sendiri atau memikirkan diri sendiri, kamu masih perlu kasihan pada Nanan. Dia akan segera mengadakan puluhan konser di seluruh dunia dan bepergian ke sana kemari. Kamu pasti sangat lelah setelah berlari. Jika kamu lelah lagi, tidak ada dari kita yang akan menyesalinya. Mengapa?
kamu bersikap sopan padaku saat ini. Gu Qiuyi berkata dengan tergesa-gesa, Saudara Ye Chen, aku baik-baik saja. Tidak apa-apa untuk merasa lelah di usia yang begitu muda. Ye Chen berkata dengan wajah datar, berhentilah membodohiku. Apakah kamu lupa bagaimana kita bertemu lagi? Jika kamu tidak menderita masalah perut sepanjang waktu, mengapa kamu bersedia mewakiliku, Ji Uxuan Wei-san? Kamu baru berusia 20-an dan kamu sudah memiliki masalah perut. Bukankah ini disebabkan oleh kelelahan karena berlarian sepanjang hari, tidak makan tepat waktu, dan menjadi tidak sehat? Gu Qiuyi berbisik dengan rasa malu. Meskipun aku selalu punya masalah perut, tapi bukankah kamu akan sembuh? Setelah meminum Ji Uxuan Wisan, paling buruk, saya akan membawa lebih banyak Ji Uxuan Wisan kali ini untuk memastikan bahwa saya tidak akan mengalami sakit perut lagi. Ye Chen berkata dengan serius. Jika seseorang terlalu lelah, itu tidak hanya akan melukai perut, tetapi juga melukai hati, dan bahkan menambah beban jantung. Jika Anda menderita masalah perut, Ji Uxuan Wei-san, bagaimana dengan hal-hal lain, dan kali ini Anda harus melakukan tur yang panjang. Bagaimana jika seseorang pergi ke luar negeri? Apa yang harus saya lakukan jika terjadi kesalahan? Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Gu Yanzong lagi dan berkata dengan serius, Paman Gu, karena kamu sudah bertemu denganku seperti ini, maka aku harus bertemu denganmu juga. Pesawat yang kamu berikan kepadaku memang terlalu mahal. Itu tidak pantas untuk saya untuk mengambil semuanya. Bagaimana kalau saya mengatur seseorang untuk membongkar kedua mesin itu dan membawanya pergi untuk Anda? Gu Yanzong terdiam saat mendengar ini. Lepaskan mesinnya dan bawa pergi. Kok bisa ada yang seperti itu? Lagi pula, apa gunanya dua mesin besar itu setelah dibongkar? Tapi dia juga tahu betul di dalam hatinya bahwa Ye Chen benar-benar menganggap keluarga beranggotakan 3 orang itu sebagai keluarganya sendiri. Jadi dia begitu murah hati dan mengambil pil peremajaan lagi. Memikirkan hal ini, dia sangat tersentuh. Dan pada saat yang sama dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir dalam hati. Chener menganggap kita sebagai keluarganya sendiri. Jadi wajar saja aku tidak bisa terlalu dekat dengannya. Terlebih lagi, Chen Er dan Nanan bertunangan, dan cepat atau lambat dia akan menjadi menantuku. Jika dia terlalu orang luar, sepertinya calon ayah mertuaku juga tidak jujur dalam pekerjaannya. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas pelan, menatap Ye Chen, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Chener, kebaikanmu kepada keluarga kami yang terdiri dari 3 orang akan bertahan selamanya. Ingatlah, Lin Wan Qiu juga berkata dengan mata merah, ya. Chen, keluarga kami yang terdiri dari 3 orang berhutang banyak padamu. Jika bukan karena kamu, keluarga kami pasti sudah lama hancur. Ye Chen buru-buru berkata. Bibi Lin, tolong jangan katakan itu. Jika kamu benar-benar ingin mengatakan siapa yang berhutang kepada siapa, ini aku, Ye Chen, yang berhutang padamu, pamanku Gu, dan putriku. Selama bertahun-tahun, keluargamu telah memperhatikanku dan berusaha menemukanku. Dan kamu khawatir berlarian, bahkan bepergian ke seluruh dunia untuk menemukanku. Bagaimana aku, Ye Chen, layak diperlakukan seperti ini oleh keluargamu? Kebaikan ini lebih penting di hatiku daripada Gunung Tai. Mata Gu Qiuyi juga merah. Dia terpaksa sambil menahan air mata, dia berkata, Ayah, Ibu, kami memperlakukan saudara laki-laki Ye Chen sebagai keluarga, dan saudara laki-laki Ye Chen juga memperlakukan kami sebagai keluarga. Ini membuktikan bahwa kami berempat adalah keluarga yang nyata. Meskipun saudara laki-laki Ye Chen dan saya meskipun kita belum menikah, dia tetaplah keluarga kita. Sebagai sebuah keluarga, tidak ada yang berlebihan bagi satu sama lain. Jadi jangan bersikap sopan satu sama lain di sini. Jika Anda mengucapkan terlalu banyak kata-kata sopan, itu akan terlihat terlalu sopan luar negeri. Setelah itu, dia melihat mereka bertiga dan berkata dengan serius, saya menyampaikan kata-kata saya di sini hari ini. Saya tidak akan pernah bersikap sopan kepada saudara Ye Chen lagi di masa depan. Saudara Ye Chen baik kepada saya. Itu adalah berkah saya. Sejak itu dia milikku. Berkah, aku tidak ingin mengelak dari kesopanan.
Aku hanya ingin menikmati kebaikan kakak Ye Chen kepadaku. Tentu saja, aku memperlakukan kakak Ye Chen dengan cara yang sama, tidak peduli betapa berharganya itu. Selama kakak Ye Chen membutuhkannya, aku tidak akan pernah memberikan setengahnya. Ragu-ragu, saudara Ye Chen tidak bisa bersikap sopan kepadaku ketika saatnya tiba. Begitu dia selesai berbicara, dia mengambil salah satu gelas air dan berkata dengan bangga, "Aku tidak peduli dengan kalian berdua, aku akan melakukannya dulu sebagai rasa hormat." Gu Qiuyi mengambil gelas air dan meminum semua air di dalamnya tanpa ragu-ragu. Segera setelah itu, dia merasakan perasaan ajaib yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Seolah-olah tubuh dengan cepat kembali ke beberapa tahun yang lalu. Karena dia benar-benar tidak menyangka tubuhnya akan mengalami perubahan ajaib setelah meminum segelas air ini. Seluruh perasaan ini benar-benar seperti kembali ke masa ketika saya berumur 18 tahun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan setiap perubahan yang terjadi di tubuhnya. Dia berpikir dalam hati, jika saya tidak tahu bahwa segelas air ini memiliki efek magis, bahkan jika Anda memberitahu saya bahwa saya bepergian kembali ke 6 atau 7 tahun yang lalu, saya pasti tidak akan melakukannya, tidak akan ada keraguan. Kemudian, Ye Chen memandang Lin Wan Qiu dan berkata dengan serius, "Bibi Lin, minumlah juga." Lin Wan Qiu mengangguk ringan, mengangkat cangkirnya, ragu-ragu sejenak, lalu meminum air di dalamnya. Minumlah semuanya dalam satu tegukan. Belakangan, dia merasakan perasaan magis lebih jelas daripada Gu Qiuyi. Ini adalah perasaan yang berada di luar jangkauan kognisi orang dewasa, dan pengalaman luar biasa yang merongrong pandangan dunia orang dewasa. Air murni yang Anda minum bagaikan mata air manis yang menyuburkan tanah kering di bawah kamera yang bergerak cepat. Di bawah pengaruhnya, kehidupan berkembang pesat seolah-olah tombol akselerator ditekan, memungkinkan tanah yang semula kering tumbuh dalam waktu yang sangat singkat, di dalam menjadi subur. Lin Wan Qiu telah melihat adegan seperti ini di banyak film dokumenter. Tempatkan kamera pada posisi tetap dan ambil gambar dari saat segala sesuatu mati di musim dingin hingga bunga mekar di musim semi. Jelas memakan waktu beberapa bulan, tetapi sutradara mempercepatnya agar dapat disajikan sepenuhnya dalam beberapa detik. Dalam hitungan detik, musim dingin yang keras berubah menjadi musim semi yang hangat, dan segalanya berubah dari tak bernyawa menjadi semarak dalam sekejap. Setiap kali Lin Wan Qiu melihat lensa semacam itu, dia dapat merasakan keagungan hidup dengan lebih jelas, sehingga setiap kali dia melihatnya, dia akan mendesah dalam hatinya tentang keajaiban hidup. Namun kali ini, dia merasakan perasaan indah itu dalam dirinya, seolah-olah hidupnya menjadi penuh vitalitas kembali. Perasaan paling langsung yang dibawa oleh pil peremajaan kepadanya adalah peningkatan pesat dalam kondisi fisik dan mentalnya. Dia selalu merasa sedikit lelah pada awalnya, tetapi sekarang, semua kelelahan itu hilang pada saat ini. Segera setelah itu, dia merasa nafasnya menjadi lebih lancar, seolah-olah seorang pasien yang nafasnya dingin dan sesak tiba-tiba bisa kembali terkendali. Dia menyadari, hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh peningkatan kapasitas paru-paru dan perbaikan kapasitas kardiorespirasi yang cepat. Fungsi fisik rata-rata orang mulai menurun secara bertahap sejak usia 20 tahun, terutama bagi atlet profesional. Keadaan puncak terbaik adalah pada usia 16 atau 17 tahun, dan keadaan puncak ini hanya dapat bertahan paling lama 5 tahun, dan kemudian mulai menurun secara perlahan. Penyebab utamanya adalah penurunan fungsi tubuh secara keseluruhan, meski laju penurunannya sangat lambat bagi orang awam. Namun jika dijadikan simpul 5 tahun, perbedaan yang sangat besar masih bisa dirasakan. Ketika Anda berumur 25 tahun, Anda dapat dengan mudah berlari sejauh 5 km dalam satu tarikan napas, tetapi ketika Anda berusia 30, Anda mungkin tidak dapat berlari sejauh 3 km. Dan sekarang, dia mendapatkan kembali keadaannya beberapa tahun yang lalu dengan kecepatan yang sangat cepat. Perasaan ini mengejutkan hatinya. Gu Yanzong dan Gu Qiuyi, ayah dan anak perempuannya, juga terus memantau kondisi Lin Wan Qiu.
Untuk sementara mereka tidak tahu perubahan besar apa yang dialami tubuh Lin Wanqiu. Tetapi yang bisa mereka lihat adalah kulit Lin Wanqiu dengan cepat menjadi bersinar. Hal yang paling menakjubkan adalah kerutan kecil di sudut matanya mulai menghilang dengan cepat. Lipatan nasolabial juga terus memudar. Tiba-tiba ia tampak beberapa tahun lebih muda. Gu Qiuyi sangat bersemangat sehingga dia melangkah maju dan memeluk ibunya. Tersedak oleh isak tangis, "Bu, kamu tiba-tiba menjadi sangat muda." Gu Yanzong tidak bisa tidak mengagumi. "Wanqiu, kamu benar-benar terlihat jauh lebih muda." Lin Wanqiu menatap kaca privasi yang dilapisi kotak itu. Cahaya dibiaskan melalui lapisan itu, dan dia melihat dirinya di dalam. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak dapat berbicara sejenak. Kemudian, matanya dipenuhi air mata tanpa air mata. Menyadarinya, sehingga pantulan pada kaca menjadi buram. Gu Yanzong dengan cepat melangkah maju dan memeluknya dengan lembut. Sementara dia berbaring tepat di bahu Gu Yanzong dan menangis tanpa suara. Gu Yanzong membujuk, "Lihat, kamu tiba-tiba menjadi jauh lebih muda. Banyak wanita bahkan tidak dapat memimpikannya. Mengapa kamu masih menangis?" Lin Wanqiu tersedak dan berkata, "Saya sangat bersemangat. Aku begitu bersemangat hingga tiba-tiba merasa sedikit gugup. Aku tidak bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Terlebih lagi, aku belum pernah mengalami mimpi yang begitu indah. Lao Gu, katakan padaku, apakah ini kenyataan atau mimpi?" Gu Yanzong berkata sambil tersenyum, "Tentu saja ini bukan mimpi. Apakah Anda lupa bagaimana Chener menyembuhkan saya? Pakar kanker terbaik di dunia mengatakan bahwa saya pasti akan mati. Aku bahkan sudah bersiap untuk hidup hanya 1 bulan lagi. Tapi lihatlah aku sekarang, aku sudah sembuh total. Bukan hanya aku sembuh, tubuhku jauh lebih baik dari sebelum hidupku. Ini semua benar. Dan itu semua berkat kepada Chener." Lin Wanqiu mengangguk ringan, lalu menatap Ye Chen. Menahan air mata, dia berkata dengan terharu, "Chener, Bibi benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Bibi Lin, kamu adalah yang terbaik untukku jika kamu berumur panjang di masa depan. Terima kasih." Lin Wanqiu sangat tersentuh. Sambil menyeka air mata yang keluar dari matanya, dia mengangguk berulang kali dan berkata serius, "Ya, aku pasti akan berumur panjang, dengan anak sebaik kamu dan Nanan, paman Gumu dan aku akan melakukannya. Kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk hidup lebih lama. Kurang dari 1 hari akan menjadi kerugian besar." Ye Chen buru-buru berkata saat ini, "Paman Gu, cepat minum sisa cangkirnya." Gu Yanzong kemudian berbalik, "Tuhan datang." Tetapi semakin dia menyadari keajaiban segelas air ini, semakin ragu-ragu ia menjadi. Gu Yanzong selalu merasa bahwa keluarganya yang beranggotakan 3 orang berhutang terlalu banyak pada Ye Chen. Jadi dia mencoba berkata, "Chener, kenapa aku tidak berhenti meminumnya? Aku sudah meminum pil peremajaan sebelumnya, dan itu akan terlalu boros agar aku meminumnya lagi." Ye Chen memasang wajah datar dan berkata dengan serius, "Paman Gu, jika kamu tidak meminumnya, aku akan menuangkannya." Setelah itu, dia mengulurkan tangan untuk mengambil salah satu gelas air dan berpura-pura menuangkannya di tanah. Gu Yanzong terkejut. Takut Ye Chen benar-benar akan membuang barang berharga seperti itu. Jadi dia tanpa sadar berkata, "Jangan membuangnya, jangan sia-siakan." Lin Wanqiu di samping juga menyadari bahwa bersikap terlalu sopan mungkin akan membuat Ye Chen dia merasa terasing. Jadi dia menyentuh tangan Gu Yanzong dan berkata kepadanya, "Lao Gu, ini adalah kebaikan Chener kepada kami. Tolong berhenti berpura-pura bersikap sopan. Selain itu, kami semua adalah keluarga. Kianer, Don jangan biarkan Chener berpikir bahwa kita terlalu orang luar." Gu Yanzong mengangguk ringan dan berbisik, "Kamu benar, aku mengerti." Setelah itu, Gu Yanzong segera mengambil gelas air, mengumpulkan keberaniannya, minumlah semuanya dalam 1 tegukan. Ye Chen merasa sangat bahagia saat melihat 3 orang yang setidaknya 5 atau 6 tahun lebih muda dalam tubuh, jiwa, dan penampilan. Sepeninggal orang tuanya, ia sendirian dan tidak pernah merasakan perasaan benar-benar berkeluarga.
Setelah menikah dengan Xiao Churan, meskipun Ye Chen memiliki keluarga, keluarga Xiao pada saat itu benar-benar memperlakukannya jauh lebih buruk daripada orang luar. Kecuali istrinya Xiao Churan, bagaimana orang lain bisa memperlakukannya sebagai anggota keluarga, seperti apa seharusnya sebuah keluarga. Meskipun ibu mertua dan ayah mertuanya memiliki sikap yang sangat baik terhadapnya sekarang, Ye Chen tahu betul bahwa dia telah memperoleh semua ini dengan berbagai manfaat dan nikmat. Dibandingkan dengan keluarga Gu Yanzong, mereka secara alami jauh lebih baik, di belakang 18.000 mil. Bagaimanapun, keluarga Gu Yanzong beranggotakan 3 orang. Perasaan mereka terhadapnya sepenuhnya berasal dari lubuk hati mereka yang terdalam dan tidak bercampur dengan kepentingan apapun. Ini adalah keluarga yang nyata dan murni. Melihat kondisi mental keluarga mereka telah meningkat pesat, Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Paman Gu, Bibi Lin, dan pengasuh, segelas air tadi seharusnya dapat menjaga kondisi fisik Anda saat ini setidaknya selama 3 hingga 5 tahun. Selama periode waktu ini, daya tahan tubuh Anda akan lebih tinggi daripada kebanyakan orang, dan pada dasarnya Anda tidak akan sakit." Pada titik ini, Ye Chen menambahkan, "Tetapi Anda harus tetap memperhatikan keseimbangan antara bekerja dan istirahat. Jangan karena kesehatanku membaik, aku menjadi lebih sibuk dan lelah." Ketiga anggota keluarga itu mengangguk serempak. Lin Wanqiu menyeka air matanya dan berkata dengan serius, "Jangan khawatir, Chener, Bibi dan Paman Gumu pasti akan bekerja lebih keras di masa depan. Aku akan mengutamakan kerja dan istirahat. Jika tidak, aku akan memenuhi hadiah besarmu." Gu Yanzong juga menghela nafas, "Ya, kesehatan adalah hal yang paling penting." Ye Chen berkata sambil tersenyum bahagia, "Saya sangat senang kalian berdua bisa memiliki pemahaman ini." Saat dia sedang berbicara, Hongwu mengetuk pintu dan berkata, "Tuan Ye, kue yang dipesan oleh Nona Gu sudah siap. Apakah kamu ingin mengirimkannya sekarang?" Saat Ye Chen hendak berbicara, Gu Qiuyi berkata dengan tergesa-gesa, "Jangan khawatir." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat berkata kepada Ye Chen, "Saudara Ye Chen, tolong tunggu aku sebentar, aku akan memeriksa apakah ada yang salah dengan kuenya." Kemudian, dia berkata kepada Gu Yanzong, "Ayah, tolong matikan lampunya dulu, lalu nyalakan setelah meniup lilinnya." Gu Yanzong dengan cepat mematikan lampu di dalam kotak, dan Gu Qiuyi membuka pintu sedikit, dan berbalik ke samping secara misterius di bor. Setelah beberapa saat, dia dengan lembut membuka pintu dan melihatnya mendorong gerobak pengiriman makanan masuk. Di atas gerbong makan, ada kue besar dengan 5 lapis. Lilin yang disisipkan di setiap lapisan dari lapisan pertama hingga keempat kue ini berjumlah 6 buah lilin, dan di lapisan atas disisipkan 3 buah lilin, sehingga totalnya ada 27 lilin. Yang mengejutkan Ye Chen adalah di lapisan atas kuenya, ada 2 boneka yang sangat realistis yang dibuat dengan fondan. Yang lebih mengejutkannya adalah kedua boneka itu adalah seorang anak laki-laki dan seorang perempuan kecil. Anak laki-laki itu sedikit lebih tua, sekitar 5 atau 6 tahun, dan anak perempuan itu sedikit lebih muda, sekitar 3 atau 4 tahun. Pakaian kedua anak ini sangat kuno, dan sekilas setidaknya sudah ada 20 tahun yang lalu. Namun meski pakaian tersebut berasal dari 20 tahun yang lalu, namun tetap terlihat bahwa pakaian keduanya sangat elegan dan teliti. Postur kedua orang ini juga sangat menarik. Laki-laki itu berdiri di sana, dan perempuan yang jelas-jelas kepalanya lebih pendek itu dengan malu-malu memegangi lengan laki-laki itu. Jika diperhatikan baik-baik ekspresi kedua orang itu, mereka juga sangat mirip. Ekspresi anak laki-laki saat ini agak membosankan, bahkan sedikit kewalahan. Tetapi gadis itu terlihat sangat bahagia, tersenyum seperti bunga. Ye Chen selalu merasakan deja vu saat melihat kedua boneka lucu ini, tapi dia tidak ingat persis di mana dia pernah melihatnya. Pada saat ini, Gu Qiuyi memandang Ye Chen dengan senyum di wajahnya dan bertanya, "Saudara Ye Chen, apakah menurut Anda kedua anak ini terlihat akrab?" Ye Chen mengangguk berulang kali dan berkata, "Mereka terlihat akrab, dan mereka terlihat sangat akrab, familiar, tapi tiba-tiba saya tidak ingat di mana saya melihatnya."
Lin Wanqiu di samping berkata sambil tersenyum, bocah bodoh. Bukankah ini kamu dan Nanan, ini adalah saat kalian berdua masih kecil, dan ini adalah ulang tahun kalian yang ke-6. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Benarkah, saya mengatakan itu terlihat sangat familiar, tetapi saya tidak memiliki ingatan khusus tentang adegan itu pada saat itu. Lin Wanqiu mengangguk dan mengeluarkan dari tas tangannya sebuah album foto, dan kemudian membuka album, menemukan foto lama yang sudah menguning, dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Ye Chen mengambilnya dan melihatnya, dan terkejut saat mengetahui bahwa yang ada di foto itu adalah dirinya dan Gu Qiuyi, dan pakaian, penampilan, gerakan, dan bahkan ekspresi mereka persis sama dengan boneka fondan di kue. Lin Wanqiu di samping berkata sambil tersenyum, Nani, setelah kamu menyanyikan lagu selamat ulang tahun hari itu, kamu terus berteriak untuk menikahimu sebagai menantu perempuanku. Kamu bilang kamu tidak setuju pada awalnya, tapi orang tuamu, aku beritahu kamu, biarkan kamu tumbuh dewasa. Ketika kamu besar nanti, kamu harus menikahi menantu perempuanmu sebagai istrimu, sehingga ekspresimu terlihat sedih, mengatakan bahwa kamu tidak ingin menikah dengan pengikut yang menempel padamu sepanjang hari. Dan kemudian ketika kamu ingin memotret kalian berdua, kamu merasa sedikit tertekan, dan ini dia, kelihatannya seperti itu. Ye Chen melihat foto itu dan tidak sadar untuk waktu yang lama. Dia mengingat banyak hal dari tahun itu, tetapi banyak hal dari tahun itu hanya memiliki garis besar di benaknya, dan gambar-gambar yang relevan telah kabur hingga hampir mustahil untuk menemukan ingatan apapun. Hal ini terutama karena, sejak kematian orang tuanya, dia benar-benar kehilangan saluran dan cara untuk mengambil kembali kenangan gambar. Selama bertahun-tahun, dia bahkan tidak memiliki foto dirinya saat kecil, atau foto dirinya bersama orang tuanya saat kecil, atau foto orang tuanya saat mereka masih kecil. Bertahun-tahun kemudian, bahkan penampilan orang tuanya pun sedikit kabur dalam ingatannya. Oleh karena itu, saat pertama kali melihat boneka fondan itu, dia tidak menyangka bahwa itu sebenarnya dia dan Gu Qiuyi. Sekarang tiba-tiba melihat foto lama dirinya dan Gu Qiuyi ketika mereka masih anak-anak, Ye Chen secara alami dipenuhi dengan emosi. Gu Qiuyi di samping bertanya sambil tersenyum, Saudara Ye Chen, apakah kamu masih menyukai kue ini? Iya, saya sangat menyukainya. Ye Chen menghela nafas dengan tulus. Saya tidak menyangka kue ini begitu realistis. Gu Qiuyi berkata sambil tersenyum, ini dibuat oleh ahli kue fondan paling berkuasa di Yanjing. Ada banyak sekali orang yang mengantri untuk membuat kue fondan bersamanya, dan banyak dari mereka adalah orang kaya dan sosialita yang sangat terkenal. Saya dan aku dia telah membuat janji untuk kue ulang tahun ini selama beberapa bulan. Dia meminta orang tuaku untuk membawanya jauh-jauh dari Yanjing hanya untuk memberimu kejutan. Ye Chen memandangi boneka di kue itu, dan memandang dirinya sendiri dan Gu Qiuyi tampak penuh kepolosan kekanak-kanakan, dengan perasaan campur aduk di hatinya, dan matanya bahkan terasa sedikit panas dan lembab. Jadi, dia segera tersenyum dan bercanda, oh, boneka ini dibuat dengan sangat indah, aku bahkan tidak ingin memakannya. Gu Qiuyi tersenyum dan berkata, Saudara Ye Chen, boneka ini tidak dimaksudkan untuk kamu makan, itu disimpan untukmu, sebagai oleh-oleh untukmu, kecuali boneka fondan, kamu bisa memakan yang lainnya. Mendengar boneka fondan tidak untuk dimakan, Ye Chen sedikit lega. Jika tidak, akan terasa sedikit aneh jika dia atau boneka masa kecil Gu Qiuyi dimakan. Di sebelahnya, Gu Qiuyi memandang Ye Chen dengan penuh kasih dan berkata dengan lembut, Saudara Ye Chen, izinkan saya menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Anda seperti yang saya lakukan ketika saya masih kecil. Anda dapat membuat ucapan selamat ulang tahun ketika saya bernyanyi, dan Anda dapat menunggu sampai aku selesai bernyanyi. Kamu bisa meniup lilinnya. Ye Chen mengangguk sedikit, tersenyum dan berkata, oke. Gu Qiuyi mengatur napasnya sedikit, lalu bernyanyi dengan lembut dan penuh kasih sayang, selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu, aku mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun. Pada saat ini,
Ye Chen mengatupkan kedua tangannya, menutup matanya, dan diam-diam membuat permintaan kecil. Kini ia tidak memiliki keinginan materi, keinginan terbesarnya adalah mencari tahu kebenaran tentang kematian orang tuanya dan membalaskan dendam mereka. Namun, jika keinginan tersebut dibuat di hari ulang tahun yang begitu hangat, kurang lebih tidak pantas. Oleh karena itu, dalam hati ia mengutarakan sebuah harapan di dalam hatinya, berharap agar seluruh keluarga dan sahabatnya diberi keselamatan dan kesehatan. Cukup, setelah membuat permintaan, Gu Qiuyi selesai menyanyikan lagu ulang tahun, dan Ye Chen meniup 27 lilin pada kue 5 lapis satu persatu. Gu Qiuyi, Gu Yanzong dan Lin Wanqiu bertepuk tangan bersama. Lin Wanqiu berkata sambil tersenyum, "Chener, Bibi berharap kamu memiliki hari ini setiap tahun dan memiliki hari ini setiap tahun, dan semua keinginanmu dapat menjadi kenyataan." Gu Yanzong juga mengangguk dan berkata, "Chener, Bibi mendoakanmu hidup bahagia setiap tahun dan hidup bahagia setiap tahun." "Nak, Paman mendoakan yang terbaik dan kedamaian dalam hidupmu." Ye Chen tergerak hatinya dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Gu Qiuyi di samping mencondongkan tubuh ke dekat telinga Ye Chen dan diam-diam menunjuk dirinya di dalam boneka fondan, menggunakan kata-kata yang hanya bisa didengar oleh Ye Chen. Dengan suara nyaring, dia berkata, "Saudara Ye Chen, saya harap Anda bisa menikahi pengikut ini di rumah secepat mungkin." Ye Chen tersenyum penuh arti dan tidak berkomentar. Dia sudah lama memahami pikiran Gu Qiuyi, tapi ada banyak hal yang tidak bisa dia jelaskan dengan jelas, jadi dia hanya berpura-pura bodoh. Pada saat ini, Lin Wanqiu menyerahkan pisau untuk memotong kue dan berkata, "Chener, kamu adalah gadis yang berulang tahun. Kamu yang memotong kuenya terlebih dahulu. Semua orang akan senang setelah mengambil 2 gigitan, dan kemudian kita akan secara resmi memulai makan malam." "Baik." Bibi Lin, Ye Chen dengan cepat setuju, dan kemudian menggunakan pisau untuk memotong beberapa potong kue dari lapisan bawah, menaruhnya di piring kecil, dan menyerahkannya kepada mereka bertiga satu dengan satu. Setelah itu, Gu Yanzong membawanya dan duduk kembali di meja makan dan mulai minum dan berbicara. Dia berinisiatif mengambil gelas anggur dan berkata kepada Ye Chen, "Chener, aku sudah berkata terlalu banyak untuk mengucapkan terima kasih. Paman di sini untuk berhenti main-main. Atas nama kami bertiga sebagai satu keluarga, saya ingin bersulang untuk Anda dengan segelas anggur ini." Ye Chen tidak menolak dan mengangkat gelas anggur itu. Dia mengambil gelas anggur itu dan berkata dengan serius, "Terima kasih, Paman Gu." Mereka berdua meminumnya, anggur putih dalam gelas dalam sekali teguk. Gu Yanzong berkata lagi, "Chener, orang tuamu meninggal lebih awal. Berdasarkan hubunganku dengan ayahmu, setelah dia pergi, aku harus memikul tanggung jawab merawat, membesarkan dan mendidikmu, memperlakukanmu seperti milikku sendiri. Namun, saya tidak dapat menemukan Anda selama bertahun-tahun. Saya telah melewatkan hampir 20 tahun dalam hidup Anda yang berusia 27 tahun. Ada begitu banyak penyesalan." Pada titik ini, Gu Yanzong menghela nafas pelan dan berkata dengan serius, "Di masa depan, Paman hanya berharap untuk menghabiskan beberapa ulang tahun lagi bersamamu seumur hidupnya." Ye Chen tergerak hatinya dan berkata sambil tersenyum, "Paman Gu, bagaimana kamu bisa merayakan beberapa ulang tahun saja? Setidaknya kamu harus merayakannya. Hanya puluhan kali yang masuk akal, bukan?" Gu Yanzong tertawa dan berkata riang, "Ya, beberapa lusin kali." Saat mengganti gelas, Ye Chen dan Gu Yanzong masing-masing sudah minum 1 pon anggur putih, tapi keduanya semua orang hanya sedikit mabuk. Bahkan Lin Wanqiu, yang awalnya seorang peminum berat, tidak menunjukkan rasa tidak nyaman setelah meminum sebotol anggur merah sendirian. Sebaliknya, dia merasa sangat bahagia karena pengaruh alkohol. Karena pengaruh alkohol, pipinya menjadi sedikit merah, ditambah dengan pil peremajaan yang baru saja diminumnya, seluruh kulitnya tampak kemerahan dan menawan. Gu Yanzong memandang istrinya, sedikit terkejut, dan tidak bisa tidak mengagumi, "Istri, ketika aku melihatmu sekarang, aku merasa seperti kita baru saja menikah."
Lin Wanqiu tersenyum sedikit dan berkata dengan malu-malu, anak-anak semuanya di sini, jangan bicara omong kosong. Gu Yanzong berkata dengan serius, saya mengatakan semuanya dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan dompetnya dan membukanya. Di kartu transparan terluar slot, itu foto mereka berdua saat masih muda. Gu Yanzong menyerahkan foto itu kepada Ye Chen dan Gu Qiui dan berkata, lihat, apakah saya mengatakan yang sebenarnya? Ye Chen melihat foto itu. Lin Wanqiu dalam foto itu tampak berusia sekitar 26 atau 17 tahun. Tetapi pada saat itu, dia mengikuti jalan yang dewasa. Bahkan di foto-foto lama, dia terlihat sangat menawan. Pada saat itu, dia memiliki temperamen yang lebih baik daripada Gu Qiui sekarang. Gu Qiui di samping melihat foto lama ibunya dan menghela nafas. Bu, kamu sangat cantik ketika kamu masih muda. Meskipun aku telah melihat foto ini berkali-kali, setiap kali aku melihatnya, aku tidak bisa tidak memujinya, Lin. Wanqiu berkata sambil tersenyum, berhentilah meniup kentut pelangi di sini. Terus terang, mereka adalah pemuda yang telah lama meninggal. Kamu adalah usia remaja. Saat dia berkata, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak desah. Tetapi saya harus mengatakan ketika dia masih muda, Sister An benar-benar cantik. Setelah itu, dia menatap Ye Chen dan berkata dengan tulus, Chener, kamu tidak tahu betapa luar biasanya ibumu ketika dia masih kecil, muda. Ada pepatah di kalangan sosialita di Yanjing, mengatakan bahwa saat Ye Changnying membawa An Chengqi dari Amerika Serikat ke Yanjing, cahaya semua wanita di Yanjing langsung padam. Ye Chen tidak dapat membantu tetapi terkekeh, Bibi Lin. Apakah itu berlebihan seperti yang kamu katakan? Tentu saja, Lin Wanqiu berkata dengan sangat serius. Ibumu berada di Yanjing pada waktu itu, dia merupakan pukulan telak terhadap pengurangan dimensi. Penampilannya, temperamen, figur, pendidikan, dan latar belakang semuanya merupakan eksistensi yang menghancurkan. Lagi pula, negara ini baru saja dimulai. Negara ini mulai terbuka, dan dalam hal tren, Amerika Serikat jelas merupakan pusat tren dunia di waktu itu. Jadi di mata kami, ibumu luar biasa dalam segala aspek. Setelah mengatakan itu, Lin Wanqiu menambahkan, lagi pula, keluarga kakekmu telah terlibat dalam urusan luar negeri selama bertahun-tahun, ini pasti bisa dianggap sebagai keluarga yang sudah lama berdiri, yang disebut bangsawan di Eropa jauh di belakang keluarga kakekmu. Ibumu telah menjadi biji mata keluargaan sejak dia masih kecil. Apa yang kamu terima adalah pendidikan bangsawan ganda dari timur dan barat, yang melampaui perbandingan kami, berbicara tentang ini, Lin Wanqiu hanya bisa menghela nafas. Pada saat itu, ibumu bisa mengenakan pakaian apapun yang dia inginkan di Yanjing. Tren hiruk-pikuk akan segera terjadi di kalangan sosialita. Saat itu, ibumu adalah penunjuk arah sosialita Yanjing lingkaran. Apapun yang dia kenakan, orang lain akan segera menemukan cara untuk membelinya dan menirunya. Gu Qiui bertanya dengan takjub. Bu, apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja, Lin Wanqiu berkata dengan serius. Saat itu kita belum terlalu terhubung dengan dunia. Kesenjangan informasi antara dalam dan luar negeri masih sangat besar. Tidak seperti sekarang ketika jaringan informasi sudah begitu berkembang. Pada dasarnya tidak ada kesenjangan informasi di dalam dan luar negeri. Di luar negeri. Berbicara tentang ini, Lin Wanqiu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya kepada Ye Chen. Ngomong-ngomong, Chener, pernahkah kamu berpikir untuk pergi ke Amerika Serikat untuk bertemu kakek nenekmu? Bersambung.